Yang saya ingin sampaikan adalah, nah kita mulai nih ke teknis. Kita mulai ke teknis partnership. Siapa aja sih kita perlu ajak kerja sama untuk menjalankan aplikasi ini. Yang pertama adalah kami, Yayasan Bola Bali sebagai konseptor, inisiator, dan regulator di apps ini. Ya. Yang kedua siapa? SMKTI se-Kabupaten Kota yang ada di Indonesia. Saat ini SMKTI atau SMKN Bakti menjadi sekolah SMK pertama yang kami tawarkan untuk kerjasama, dan kebetulan kami mendapat respon yang positif dari bapak kepala sekolah. Ya. Terus selanjutnya, kenapa kok di tingkat kabupaten Pak, nggak di tingkat provinsi? Karena di sepak bola itu yang mempunyai klub, yang mempunyai tim adalah Askamnya, Asprov nggak punya, Asosiasi Sepak Bola Provinsi nggak punya tim gitu. Yang punya tim itu siapa? Yang Askam. Untuk apa? Untuk kontrol, untuk on. Nah, itu diambil dari mana? Dari pemain-pemain Askam. Yang kedua yang perlu kita ajak kerjasama siapa? Askam. Yang ketiga, Dispora Kabupaten Kota. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kami SMK ini bernaungi di bawah Dispora Provinsi, betul ya? Tetapi objek kita yang kita akan nilai adalah SD SMP. Berarti harus kerjasama dengan Dispora Kabupaten Kota, karena Dispora Kabupaten Kota berada di bawah naungan Dispora Kabupaten Kota. Terus dari itu Dispora Provinsi sama, kami datang ke sini nggak bisa. Kalau saya datang ke sini duduk-duduk dengan membawa surat dari dari Bola Bali aja, mungkin Pak sekolah nggak akan mempertimbangkan. Tapi karena kami membawa surat rekomendasi langsung dari Dispora Provinsi, kami terima. Karena tujuan program ini, saya bilang kalau ini berjalan, ini akan sangat luar biasa, sangat luar biasa. Terus selanjutnya yang terakhir siapa? Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Saya bersyukur begitu Pak Nadiem Makarim menjadi menteri, langsung, kalau sebelumnya Menteri Pendidikan dan Riset Teknologi kan dipisah, perguruan tinggi tersendiri menterinya, betul ya? Kementerian Pendidikan Kebudayaan dari tingkat SMK ke bawah, sekarang dijadikan satu, riset dan teknologi jadi masuk jadi satu. Nah yang kebetulan menterinya siapa? Pak Nadiem Makarim. Beliau yang mempertemukan Gojek. Jadi kalau saya boleh bilang, beliau adalah gila 10 tahun yang lalu. Jadi bapaknya bilang, bisa sedikit share, bapaknya bilang, kamu sekolah tinggi-tinggi ke Singapura, pulang-pulang ngurusin Gojek. Ya kamu ngurusin orang Gojek, ngapain sih? Karena waktu itu tak ada yang melihat begitu besarnya value Gojek, bukan dari sisi ekonomi saja, tapi dari apa? Dari komunitas. Saya tanya sekarang di belahan Indonesia mana yang belum ada Gojek? Kita bicara provinsi, hampir seluruh 34 sekarang provinsi di Indonesia itu ada Gojek. 10 tahun yang lalu mereka coba. Nah, saya ingin mengajak adik-adik gila semua. Kenapa saya bilang mengajak adik-adik gila semua? Saat ini kita membawa program ini, orang bilang, apa sih itu? Yang mungkin saya yakin ya, dari duduk di sini itu berpikir, orang gila ya, mau apa ya jadinya ini? Ya, buat saya nggak ada manfaatnya. Saat ini kalian ngomong begitu, tapi 10 tahun ke depan kalian adalah bagian dari sejarah sepak bola Indonesia, percaya. Ya. Karena apa? 10 tahun ke depan Askam Bakti sudah memerlukan lagi, artinya gimana sih caranya? Bayangin aja, saya pengen tahu berapa sejumlah penduduk Bakti, bersama penduduknya anak-anaknya lah, lebih dari 100.000 kali ya, anak-anak ya, lebih, untuk mencari 11 orang. Kalau kita nggak punya data yang tadi, gimana caranya? Nah ini pentingnya data ini nanti. Ya, oke. Ini yang kita akan kerja sama. Next. Selanjutnya saya akan bicara mengenai tujuan kerjasama kita. Yang pertama adalah, nah ini sudah mulai nih kali-kali nih. Kalau yang tadi saya bilang, saya ingin mengajak adik-adik gila dulu nih. Kita berpikir gila dulu lah. Saat ini ya. Ya mudah-mudahan kalau ini berjalan 10 tahun mendatang, orang sudah bilang, wah ternyata SMK 1 angkatan sekarang angkatan berapa? Kalian kelas 1 ya? Saat ini masih kelas 1, apa udah kelas 2? Angkatan kelas 1, oke kelas
kelas 1 berarti angkatan 2020 ya. Yang SMKN SMKN Negeri 1 Bali angkatan 2000 yang lulusan PKJ-nya pada gila semua. Enggak apa-apa. Saat ini 10 tahun ke depan begitu program ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, saat itu baru akan Anda sendiri merasa, oh saya menjadi bagian dari suksesnya program ini. Oke? Apa? Mempelajari ilmu terapan, sistem teknologi database, Android, admin page web aplikasi. Sambutannya selama kelas 1 hampir setahun, cuma sayang sekalian sekolahnya ini ya, apa namanya, online. Jadi nggak bisa maksimal 100%. Kira-kira pertanyaan saya, selama 1 tahun pernah dikenalkan mengenai database? Pernah? Pernah dikenalkan mengenai sistem database? Tahu itu apa database? Nah, kami datang ke sini untuk memperkenalkan itu. Yang kita bicara database itu seperti yang saya bilang tadi, jadi misalnya kita menginput data nama-nama orang, kita jadikan salah satu dalam sebuah sistem. Udah gitu nanti pada saat kita pengen mencari, saya nggak hanya mencari saya mau aja. Database misalnya kependudukan. Pernah ada orang kependudukan datang ke rumah untuk mencatat ininya apa namanya, mencatat kependudukan mulai dari orang tua, apa namanya, terus dari anak-anak yang tinggal dalam satu rumah. Pernah didaftarkan penduduk? Kalau nggak pernah berarti kalian tidak memperhatikan. Harusnya pernah, karena baru-baru ini juga kejadian ada kegiatan untuk pendataan penduduk. Nah, itu database itu ya, seperti itu. Jadi nanti kalian pelajari bagaimana. Terus dari itu tahu Android? Siapa yang di kelas ini atau di tempat ini yang nggak tahu Android? Coba katakan dulu. Yang nggak tahu Android itu apa? Nah sekarang kalau semua, saya tahu semua tahu karena nggak ada kan? Android itu apa? Boleh tadi ya? Android itu oke, sistem operasional di sebuah handphone. Handphone itu dia menggunakan ada dua. Satu iOS yang dikeluarkan oleh Apple, ya. Yang kedua adalah Android. Ya. Samsung itu menggunakan Android, atau handphone Cina rata-rata menggunakan sistem Android. Kalau Apple dia nggak akan menggunakan Android, dia menggunakan iOS. Nah, aplikasi kita saat ini menggunakan sistemnya Android. Jadi begitu hebatnya orang belanja sekarang. Mungkin kalau adik-adik 10 tahun yang lalu tidak pernah kepikiran membeli baju itu bisa lewat handphone. Dia harus datang ke mall, udah gitu kita coba di sana, cocok bajunya baru bawa pulang. Ya. Tapi kalau sekarang mau beli baju di Shopee ada apa sih? Lazada ada apa sih? Buka apa? Yang mana yang apa namanya? Yang mana yang promonya yang besar? Saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya beli baju tidak kuat di badan saya. Padahal saya pakai apa? Ukuran M. Baju saya selalu M. Tapi begitu saya beli, ternyata modelnya adalah slim fit. Ya anak-anak, model-model anak-anak sekarang. Wah, perut saya udah gak kuat. Tapi apa terjadi? Perkembangan yang terjadi sekarang udah diisi. Kalau memperhatikan detail ukuran baju M, ukuran apa, lebar perut berapa, ada semua. Sepatu saya berapa, 30, udah ada panjangnya ininya berapa, lebarnya berapa, udah lengkap ada di situ. Jadi gak perlu lagi khawatir beli sepatu tak cukup, gak muat. Begitu teknologi. Di Bangli udah ada Grab mobil, Grab motor, Gojek udah ada. Gojek ada di Bangli. Oh serius? Buat kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara.
Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. The goals for me, I think, is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Oke, berarti tidak ada fasilitas Gojek di sini. Belum. Oke. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu, saya ngomong 4 tahun yang lalu, Gojek masuk ke Indonesia, masuk ke Bali, Grab masuk ke Bali. Pernah mendengar yang namanya sopir taksi, mereka demo tidak mau ada sopir Grab masuk ke Kuta, ke Nusa Dua, ke Pecatu. Sampai sekarang pun ada yang pernah lewat Pecatu kan? Ke Pulau Luatu ada pernah lewat? Ada yang pernah nanti ke Pulau Luatu? Biasanya di perbatasan jalan di pampang besar-besar tulisannya Grab, Gojek, online transport dilarang masuk. Kira-kira itu bisa dibentuk kan? Kan bisa, saya mengalami sendiri kok. Saya tinggal di Ulasan, tak boleh masuk ke. Saya pesan Grab, Gojek bisa nggak? Bisa. Sopirnya bisa datang ke rumah saya nggak? Bisa. Pada saat ditanya sama sopir konvensionalnya, apa yang terjadi? Pak, saya menjemput keluarga saya, selesai. Dan naik. Artinya apa? Teknologi itu kita nggak bisa bentuk. Makanya saya bilang, Ahmad Zani yang foundernya apa buka-buka 10 tahun yang lalu ya dia salah satunya orang gila itu kan. Gimana orang jualan di handphone di platform online. Tapi apa yang terjadi? 2019 Pak Presiden wawancara di situ, dia wawancara di sini. Maksudnya apa? Dihargai karena apa? Jutaan pengusaha UMKM di Indonesia sekarang menggunakan fasilitasnya Ahmad Yani. 10 tahun yang lalu nggak ada orang tuanya, orang gila lo ngapain sih? Orang biasa belanja apa namanya baju itu datang ke mall, datang ke supermarket, aneh-aneh aja baju dijual di internet. Mana ada orang mau? Saat itu sama. Dan saya percaya, saya yakin 10 tahun lagi ya, kalian nggak ada lagi namanya beli beras itu datang ke pasar. Buktikan. Jawab aplikasi handphone. Satu hal yang ingin saya berikan kepada kalian semua yang ada di sini karena kebetulan kalian adalah jurusan yang IT. Indonesia yang saat ini menggunakan teknologi baru 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalian tahu berapa jumlah penduduk Indonesia? 250 juta lebih. Kalau kita bicara 10%-nya baru 25 juta. Begitu besarnya potensi yang masih ada. Saya datang ke sini berdiri di depan kalian untuk mengajak kalian gila, untuk mengajak kalian itu tujuannya berapa? Saya tidak pengen kalian dulu selesai sekolah di SMPN 1, melanjutkan sekolah misalnya di universitas ternama di jurusan IT, habis itu kalian punya cita-cita, oh nanti saya mau bekerja sama orang. Udah nggak ada lagi zamannya. Apa yang harus kalian pikirkan? Sekarang saya mempelajari teknologi, sekarang saya mempelajari Android, saya mempelajari database. Begitu saya selesai tamat sekolah, saya harus mampu menciptakan sebuah sistem. Itu yang harus saat ini kalian. Jadi jangan berpikir kalian bekerja, ciptakan lapangan pekerjaan. Ya,
Oke, itu membantu manajemen sekolah dalam menyiapkan tempat praktek. Saya nggak tahu, SMKN itu ada PKL nggak sih? Dari kelas 1 sampai kelas 3 ada PKL? Praktek kerja lapangan ada? Mohon izin Pak Gede, kalau di SMKN ada program praktek kerja lapangan? Ada. Kelas berapa? Kelas 11. Ini kan 10. Oh, kelas 11. Berapa lama? Selama 3 bulan. Selama? 3 bulan. 3 bulan. Pengalaman saya lihat, mata saya lihat sendiri nih, banyak sekolah-sekolah SMK PKL-nya gimana? Biasanya dibawa ke perusahaan-perusahaan atau dibawa ke instansi pemerintah. Saya bicara di instansi pemerintahnya. Di mana? Badung. Karena saya sering ke Badung nih. Di dinas pendidikan ada, di dinas apa namanya, di dinas pariwisata ada. Hampir semua dinas ada. Karena apa? Sekarang semua dinas sudah menggunakan sistem. Ya, baik itu di dinas pendidikan, dinas semua dia menggunakan sistem. Apa yang terjadi? Adik-adik datang ke tempat PKL, sampai di situ duduk kan kayak gitu. Duduk, begitu, tinggal dulu. Kalau bantu diketikin. Ini yang pernah saya lihat. Datang PKL kalau cuma hanya untuk ngetik aja, kira-kira itu ada nambahin juga sih. Udah harus datang dari jam 8 pagi sampai pulangnya jam 5 sore. Tapi kalau kalian nggak lakukan itu, kira-kira sama Pak Guru boleh ini kan nanti? Boleh dikasih nilai untuk apa? Ikut ke ini berikutnya nggak? Nggak bisa, karena apa? Itu sudah menjadi bagian dari kelas kalian. Kalian harus mengikuti PKL. Nah, kami akan menciptakan tempat PKL kalian. Nah, ini saya bilang, saya ingin bekerja sama dengan, dan ini lebih real. Lebih realnya apa? Kalian pelajari dulu sistemnya, bagaimana Android, bagaimana web system, bagaimana apa namanya database. Lalu pelajari di teori, prakteknya gimana? Prakteknya bawa ke lapangan. Lapangannya siapa? Cari sekolah-sekolah. Saya nggak tahu dibagi ada berapa sekolah sepak bola. Mereka latihan bola, kerjakan di sana. Berikan dia penilaian, kerjasama. Nanti kita akan membuatkan kerjasama dengan SSB, dengan sekolah-sekolah. Ada ekstrakurikuler sepak bola misalnya. SMP 1 punya ekstrakurikuler sepak bola, latihan setiap hari apa? Jumat, akan lapangan, nilai mereka. Aplikasikan apa yang kalian sudah ini. Dan saya yakin di saat itu kalian akan ketemu masalah-masalah. Pak, ini nggak bisa loh dinilai nomor punggungnya nggak muncul. Dipelajari apa problem. PKL itu kalau menurut saya itu pernah bukan apa? Saya dulu kalau dulu juga ada yang namanya SMK. Dulu itu ada sekolah menengah pariwisata, sekolah pariwisata atau sekolah menengah ekonomi, SMEA, menengah atas ekonomi. Terus begitu kalau yang suka dengan mesin-mesin STM namanya dulu. Pernah dengar? Nah itu SMK dulu. Kalau sekarang udah nggak ada lagi namanya STM. Sekarang sudah semua SMK. Ya. Pada saat saya mengikuti PKL, praktek kerja lapangan, saya benar-benar manfaatkan. Jadi saya nggak mau seperti yang umumnya orang datang PKL, absen, pagi datang, begitu saya duduk, tunggu perintah, setelah saya duduk tunggu perintah, sore saya pulang. Dan itu nanti begitu selesai PKL 3 bulan, karyawan yang di tempat saya bekerja atau pembimbing tempat saya kerja diberikan nilai 9. Nah, saya nggak mau ngapain, saya nggak mau seperti itu. Saya datang ke tempat saya waktu itu saya PKL dengan travel agent. Saya datang ke situ, Pak, apa yang saya bisa pelajari mengenai tiket, apa yang saya pelajari mengenai reservasi, apa yang bisa saya pelajari mengenai operation, bagaimana caranya saya datang menjadi seorang guide. Saya lakukan selama 3 bulan. Begitu saya selesai PKL, apa yang terjadi? Salah satu staf yang mereka bilang, Pak, mau nggak kerja langsung di sini? Ternyata kita betul-betul membantu mereka. Ini saya cerita pengalaman. Jadi akhirnya apa? Dari situ begitu saya keluar dari situ, saya tahu semua tahapan-tahapan menjadi seorang pegawai di travel itu apa sih? Saya tahu persis. Apa yang saya dapatkan di sekolah saya terapkan di situ. Nah, harapan saya nanti kerjasama di sini juga sama. Kalian pelajari sistemnya semua, pelajari cara penggunaannya. Mungkin dari semua ini karena seperti yang
Justru saya suka. Kenapa Pak? Kenapa Bapak suka sama kami yang tidak suka dengan bola? Pasti pertanyaan. Karena kalau saya tidak suka bola, tentu saya nggak akan bisa memberikan penilaian. Betul ya? Itu yang ada dalam pikiran kalian. Salah. 2016 sistem ini saya ciptakan. Saya cari pemain-pemain bola yang bagus-bagus. Saya suruh bantu, kamu duduk di sini. Itu belum lupa ini, belum lupa sistem. Masih dalam bentuk catatan uang. Ada 10 orang saya review semua, kamu nilai ini, semua saya berikan dikasih semua. Dia paham apa yang namanya touchball, apa yang namanya passing, kontrol, paham karena dia pemain bola, ya kan? Beda dengan kalian bukan pemain bola. Dia paham itu, dia tahu persis mana yang long pass, cross pass, dia tahu persis karena dia pemain bola. Apa yang terjadi? Laporan saya kosong kembali. Laporan saya kosong. Saya tanya sama mereka semua. Ini laporannya begini gimana nih? Maaf, saya terlalu menikmati pertandingan. Jiwa saya dibawa di lapangan di sana. Ya itu karena pemain bola jadi, itu bagus dilupa dan berikan penilaian. 2017 saya ubah mindset saya. Saya ajar apa? Ini anak pertama saya yang duduk di depan kalian ini. Anak-anak mana? Stiko. Bisa apa? Gak ada yang suka bola. Kecuali yang cewek ini dia pernah menjadi jaga gawang sepak bola putri dan pernah dibawa ke Palembang untuk mewakili Bali. Yang lainnya gak suka bola. Tetapi sistem saya malah lebih jalan karena apa? Dia betul-betul memperhatikan apa yang dia mau nilai. Makanya begitu kalian bilang, saya tak ada suka bola, saya senang. Berarti ini sasaran yang tepat. Kalau dia bilang, setengahnya suka main bola, saya jadi mikir. Kira-kira ini kayaknya bisa jalan aja. Karena cenderung biasanya yang suka main bola dia menikmati pertandingan. Oke. Terus udah gitu, tujuan yang ketiga adalah membantu pemerintah menyiapkan entrepreneurship. Saya bilang kan, saya sudah sampaikan. Saya tidak pengen kalian yang duduk di sini semua suatu saat nanti begitu selesai sekolah kalian masih berpikir, aduh saya belum dapat tempat kerja, saya masih nganggur. Yang namanya sekolah SMK, sekolah kejuruan itu mestinya sudah nggak ada anak-anak itu keluar sekolah itu masih nganggur. Kalau sekolah umum masih iyalah karena namanya aja sekolah umum. Saya paham. Masih bingung kalau nggak bisa melanjutkan misalnya nih, mohon maaf orang tuanya tidak kurang beruntung tidak bisa melanjutkan ke bangku kuliah. Dia belum mempunyai namanya sekolah umum, dia belum mempunyai keterampilan. Kalau sekolah kejuruan, kalian diberikan keterampilan, makanya ada PKL. Gak ada ya SMA itu namanya PKL, gak ada. Setahu saya sih. Ya, jadi manfaatkan waktu PKL ini. Terus dari itu yang keempat adalah, saya bilang tadi, saya pengen ngajak kalian juga untuk mewujudkan program pemerintah membantu pelaksanaan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Kalau 10 tahun lagi Indonesia masuk Piala Dunia karena bagian dari program kita, saat itu masyarakat Indonesia akan mencatat, oh ternyata dengan adanya sistem ini membantu penguatan sepak bola Indonesia. Akhirnya apa? Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Dan bagian dari sejarah Indonesia masuk Piala Dunia. Yang benar ya, dan Piala Dunia yang benar. Kalau Piala Dunia cuma hanya karena tuan rumah, kalau tidak berubah ketentuannya FIFA, kalau tidak berubah ketentuannya PSSI, harusnya Indonesia menjadi tuan rumah 2023. Salah satunya Bali jadi tuan rumah. Kalau sudah jadi tuan rumah pasti jadi peserta. Nah, entah dia bisa masuk lolos kualifikasi atau enggak, itu kita lihat hasilnya. Oke. Terus yang terakhir adalah membantu PSSI meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Jadi 3 yang di atas itu kerjasama yang kita ingin bangun dengan SMK adalah benar-benar tujuannya untuk adik-adik semua. Ya, oke, next. Selanjutnya setelah kita bicara, nah ini saya berikan gambaran sedikit mengenai ini yang namanya ilmu terapan. Ilmu terapan artinya apa yang kalian pelajari, yang kalian akan terapkan langsung.
dua ada jenis aplikasi. Inputnya melalui data Android, diolahnya melalui web backend. Jadi saya berikan gambaran umumnya aja dulu. Ini flow-nya seperti ini. Jadi kalian harus pahami dulu. Contoh misalnya, namanya siapa? Arif. Oke, Mas Arif. Begitu selesai tamat sekolah, saya nih punya perusahaan. Karena saya tahu Mas Arif sekolahnya di di sekolah teknik SMK dan mempelajari mengenai ilmu teknologi. Saya datang, Mas, tolong dong bisa sistem. Saya pengen laporan keuangan saya ini dikerjakan oleh sistem. Ya. Itu, jadi pahami dulu maksudnya apa orang membangun sistem, tujuannya untuk apa. Kita harus pahami. Ya, jenisnya apa, perangkat apa yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya baru mengumpulkan data, melakukan pemetaan sama flowchart-nya. Jadi kalau saya bicara lagi sekarang ke sistem yang saya bangun, sama saya konsultasi dengan timnya Wahyu, dengan timnya Mas Ari. Saya pengen kemarin itu kan saya pakai manual nih. Gimana caranya ini berupa dalam bentuk sistem, kapanpun saya panggil bisa datanya masih ada. Itu kita sudah bicara ke sistem. Jadi saya terjemahkan semua, jadi dibangunlah dalam berupa. Selanjutnya apa? Wawancara pengguna, sama seperti yang saya lakukan. Jadi kenal dulu apa yang dia inginkan, calon penggunanya, fitur-fitur apa yang dia inginkan, ya kan? Terus semua diinginkan. Terus selanjutnya menentukan atau merancang database. Kalau di sistem kami memilih dengan MySQL namanya. Karena ini yang paling sederhana, yang mudah dimengerti, mudah diimplementasikan. Kalau kita bicara rancangan database itu banyak, tapi kami pilihnya MySQL. Terus selanjutnya apa? Install database MySQL itu di PC atau di laptop yang kita akan gunakan untuk membangun sistem. Diinstal dulu dari situ, setelah diinstal baru dipergunakan. Terus selanjutnya adalah menentukan bahasa pemrograman. Jadi ada istilahnya bahasa pemrograman, istilah kerja mungkin coding. Jadi kita tentukan coding. Nah, ini akan kalian nanti kita akan kenalkan codingnya apa sih? Ini yang kita akan. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau kita lihat dari sajian laporannya sebenarnya nggak lebih dari Excel ya. Tahu Excel kan? Microsoft Excel tahu? Yang sampai di TI itu bilang nggak tahu Excel, Microsoft Office. Microsoft Office itu ada apa aja? Itu yang berbeda sampai tahu. Microsoft Office itu apa aja isinya? Satu. Sorry? Coba dibuka ini biar jelas. Enggak, Microsoft Office ya, Office apa aja? Oke, pojok sana, sampai kita tahu Microsoft Office yang Anda tahu apa? Apa aja isinya? Ada apa aja sih? Yang paling pojok, buka ini yang berkaitan. Namanya siapa? Hah? Sukadana. Oke, apa? Oke, apa aja Microsoft Office itu isinya apa aja? Oke. Saya kasih tahu, Microsoft Office itu ada apa? Microsoft Word, bagian dari Office. Word itu untuk apa? Yang untuk ketik surat. Pernah ketik surat? Belum pernah diajarin ketik surat? Ya, soalnya saya mau berangkat ke sekolah sini, saya harus membuat surat izin dulu. Nah, itu ketiknya di mana? Di Microsoft Word. Terus dari itu ada Microsoft Excel. Untuk membuat data-data seperti Excel tadi itu ada, karena di Excel itu lebih gampang untuk kita melakukan penjumlahan. Misalnya ada nominal-nominal yang bisa di sana bisa dibuat. Terus dari itu ada apa lagi? PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Untuk apa? Presentasi. Presentasi saya menggunakan PowerPoint. Ya. Jadi itu yang mesti kita harus kenal dulu. Setelah itu saya menggunakan bahasa web aplikasinya ada PHP namanya. Ada yang PHP, ada yang kita mencoba
bikin framework, ada lagi framework, seperti ini lagi nanti akan ada orang ini. Terus dari itu install, setelah buahnya dapat, nah kita menentukan server juga. Nah ini kalau pada saat kita ingin membangun sebuah aplikasi konten ya, bagaimana sistem saya di sini orang di Jakarta bisa lihat, sama misalnya kayak Gojek, kita bicara Gojek atau ruang guru. Ada yang kenal ruang guru? Ya, ruang guru sekarang mau dibuka di Papua, mau dibuka di Sumatera, mau dibuka di mana ya sama isinya ya. Ya apa yang ada di situ yaitu jaringan. Jadi bisa dibuka di mana saja. Kita tentukan. Untuk menentukan itu apa? Kita harus menggunakan server. Ya, ada servernya. Karena itu yang nanti akan bisa melakukan akses ke situ. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan membuat format standar aplikasi Android serta server dan yang biasanya kita menggunakan XML, XML dan JSON. Itu yang kami gunakan di sistem kami. Jadi saya bicara aplikasinya global ya. Terus dari itu membuat laman website, jadi kita buatin alamatnya. Jadi nanti itu kita pelajari. Itu yang ingin saya perkenalkan kepada kalian. Sekarang zamannya orang punya handphone aja masih kagum percaya tak saya. Anak muda sekarang, saya baru berapa hari lalu ya mengikutinya wawancaranya Najwa Shihab, terus begitu William yang Tokopedia sama Ahmad Zaki yang menempuh enggak apa. Apa yang dia bilang? Yang menarik buat saya di situ ya. Pak, Ibu, saya umurnya udah 30-an tahun. Bayangkan, seorang William yang umur 30-an tahun dia bilang kurang kreatif. Kok bisa begitu? Kayak anak-anak muda sekarang yang umurnya belasan tahun, 15, 16, 17, sangat-sangat kreatif. Kok bisa begitu? Cuma hanya membuat konten yang simple aja di YouTube dia sudah bisa menghasilkan berjutaan rupiah. Serius. Begitu teknologi. Kalau kita mau memanfaatkan, tapi kalau teknologinya punya handphonenya Android, kuotanya banyak hanya untuk main game ya udah saya. Tapi kalau kalian mau kreatif, buat konten di situ, upload di YouTube. Follower kalian banyak, yang terjadi apa? Iklan, share iklan di situ. Handphone itu udah bisa bertahan dulu. Jangan sampai kalian beli handphone yang harganya Samsung mungkin belasan juta, tapi hanya untuk main game. Waduh, worth banget itu. Ya, manfaatkan untuk ekonomis. Saya punya keponakan, wah, setiap hari main game aja kerja. Tapi ternyata setelah dia main game, dia dapat uang pulsanya itu dari game. Benar aja hari ini ya. Hobinya dia jalan, pulsa udah gak minta lagi sama orangnya. Hanya main game. Ya, oke. Terus dari itu selanjutnya, setelah membuat, nah setelah jadi rancangannya kita harus melakukan uji coba karena di situ masih ada yang namanya masih banyak bug atau istilahnya apa ya, masih belum sinkron, ini harus disinkronkan lagi. Nah ini yang kami akan berikan tahapan. Jadi kita perkenalkan itu dulu. Setelah kita perkenalkan apa sih, makanya saya bilang nanti mungkin kalau misalnya MOU-nya sudah jadi dengan SMKN, kami akan ada istilahnya ada jam sekolah, jam mengajar. Jadi kita akan nanti sampaikan misalnya di kelas, kalau kita nanti kan kalian kelas 2 ya, kan sebelum PKL itu kita akan ajarkan dulu nih, bukan hanya cara penggunaannya aja, tapi kita berikan juga informasi mengenai ilmunya dulu. Teorinya kita berikan, sehingga pada saat kalian melakukan penerapan di lapangan nantinya ketemu problem, kalian sudah bisa mencari, mengkomunikasikan untuk mencari solusinya. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Ini tahapannya. Yang pertama apa? Pengenalan. Pagi ini yang sudah saya lakukan kepada kalian semua, tentang perkenalkan. Yang selanjutnya ada nanti apa? Begitu tahun ajaran baru, mudah-mudahan MOU kami
Kalau misalnya sudah boleh tatap muka, kami akan datang ke sini untuk memberikan pelajaran. Terus dari itu pelatihan tata cara penggunaan apps. Setelah teorinya dipelajari, baru tata cara penggunaannya apa aja, bagaimana cara menggunakan. Jadi yang saya bilang tadi touchball itu apa sih? Nah, nanti kita akan kenalkan apa yang dimaksud dengan touchball, passing seperti apa yang kita nilai, kontrol seperti apa yang kita nilai. Nanti ada videonya, ini kawan yang akan menyampaikan. Terus selanjutnya apa? Setelah kita satu mengenalkan, kedua berikan teorinya, ketiga kita berikan apa namanya cara penggunaannya, praktek baik itu di dalam ruangan. Pak, gimana caranya praktek dalam ruangan? Kita akan siapkan video permainan, kalian akan menilai di situ, kita bisa melihat, ya, bagaimana kalian menilai itu. Setelah kami anggap kalian paham dengan apa yang kita ini, baru kita akan bawa ke lapangan. Kita lakukan penilaian di lapangan. Nah itu ada sama. Kalian mulai ke kelas 11 dari kelas 10 harus ada tesnya, ada ujiannya, benar ya? Ya ini bagiannya juga nanti begitu. Pada saat kita sudah ada MOU, kalian salah satu bagian untuk kalian bisa lolos untuk mendapatkan nilai ini, ya. Setelah itu baru setelah kita tes dan kita anggap kalian mampu, baru kita akan bagi kelompok kerja untuk nanti datang ke pada saat PKL. Bukan PKL itu sudah kita sudah siapkan kelompok kerja ini. Selanjutnya praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangannya bisa kemana? PSSB, sekolah bola. PSD yang mempunyai ekstra sepak bola. SMP yang mempunyai ekstra kurikuler sepak bola. Jadi kalian bisa terapkan apa yang sudah didapatkan di teori. Selanjutnya apa? Sama, PKL pasti membuat laporan kegiatan. Laporan kegiatan. Cuma bedanya di PKL kami dengan di PKL yang umum, artinya di perusahaan, yang saya lagi di dinas, kalian datang jam 8 pagi, ngabsen, walaupun sampai jam 5 sore, walaupun yang di sana bengong, gitu, 3 bulan, ya. Itu umumnya dia bisa lihat. Begitu kalian membuat laporan, dijam sama pegawainya atau sama apa? Ini tolong bantu saya buat laporan berbuat laporan baik sekali semua. Tidak ada laporan jelek. Di sini nanti kalian sendiri yang buat laporan, datang jam berapa, apa yang kalian lakukan, terus sudah gitu apa hasil nilainya, itu kalian evaluasi. Itu bedanya. Jadi benar-benar ini yang saya bilang diterapkan. Ya. Oke, terus sudah gitu membuat laporan rekomendasi. Nah, setelah laporan itu dibuat, kalian akan bisa menentukan. Misalnya, oh SMP 1 Bali, dia punya 20 pemain sepak bola, pemain depannya nilainya terbagus, namanya Siniti. Keluar tuh semua data. Kalian berikan ke siapa? Pertama ke SMK, dulu kan pasti program sekolah. Setelah program itu apa? Kepala sekolah akan datang ke bawah PSSI Bali. Bali. Kalau tidak salah ketua PSSI Bali, Bali sekarang itu Pak Bupati, luar biasa. Bali sangat, saya bilang apresiasi itu sangat luar biasa. Ketua PSSI ini bupati, seorang bupati. Nah, nanti begitu bayangkan, Bapak kepala sekolah membawa laporan itu ke Pak Bupati. Selain beliau menjadi apa namanya ketua PSSI, beliau juga menjadi pejabat daerah yang salah satu pelaksana Impres Kota 3 itu adalah Pak Bupati. Betapa bangganya beliau dengan para sekolah. Wah Pak, luar biasa Pak ya. Saya bisa mendapatkan laporan ini, saya tahu pemain-pemain potensi yang ada di kabupaten kami. Itu. Jadi laporan putra dan putri, karena saya akan mendorong sepak bola wanita juga masuk ke Bali. Pernah ada sepak bola wanita di Bali? Kita ciptakan sejarah, buat sepak bola wanita. Caranya gimana? Ya sosialisasi itu. Oke, yuk. Next. Nah, ini kebutuhan tenaga. Dalam sebuah pertandingan, kalau untuk usia 10 dan 12 tahun yang kita hanya terapkan adalah basic skill, kami memerlukan ada 7 orang. Satu orang yang memahami tentang IT, tentang web, backend nanti.
khusus kita akan latih itu bagaimana cara menginput datanya, bagaimana ekspor data dari web ke Androidnya pun sebaliknya, bagaimana mengekspor data dari Android data yang sudah didapatkan ke itu kita akan berikan nanti mungkin dari yang sekian orang yang duduk di sini nanti kita akan ada yang khusus mempelajari itu dan itu ada yang di Androidnya. Yang kita butuhkan tenaga Android itu ada 6 untuk 2 tim A dan tim B. Tim A-nya apa namanya? Jadi yang menjadi penilai basic skill, touchball, passing, control, sama shoot itu masing-masing orang, masing-masing tim dinilai 2 orang. Kenapa 2 orang? Dia pegang handphone ya. Dia cuma dia nggak boleh melihat di lapangan, dia cuma pegang handphone aja. Jadi misalnya teman-temannya jadi asisten, asisten ini justru dia lihat permainan. Karena kita menilainya berdasarkan apa? Nomor punggung, misalnya nih nomor punggung 8, nomor 8 touchball. Asistennya ngomong, jadi yang operatornya dia cari nomor 8 ini, cek touchball. Foul passing, salah passing dia. Jadi ngomongnya foul passing, berarti dia melakukan salah passing. Kontrol, salah kontrol. Apa-apa nih yang dinilai nanti kita nanti. Tuh, kita menunjukkan berubah tadi kan? 5 TB, 2 orang lagi, 1 nilai false, pelanggaran. Ya, pelanggaran maksudnya misalnya dia tackling atau dia menjatuhkan lawan, pelanggaran. Itu yang dinilai juga. Berapa kali dia melakukan gol, berapa kali dia bisa mencetak gol, itu juga ada yang dinilai. Goalkeeper itu ada penilaian tersendiri. Oke, terus sudah itu pada saat di pertandingan 11 lawan 11 kita nambah orang lagi 2 yang menilai isi bermain. Tim A1, tim B1. Jadi yang kita butuhkan adalah 9 orang. Oke, next. Ini kelompok kerjanya akan seperti ini. Oke, jadi dari saya itu pengenalannya nanti akan disambung sedikit lagi oleh Kak Wahyu terkait dengan penilaian yang saya sebutkan tadi. Jadi minimal mengenal aja passingnya seperti apa, kontrolnya seperti apa, shooting seperti apa. Itu dari saya.